Baru kita Pak, di kitab ini juga dijelaskan. Selama ini kan kita tahunya Pak, kita ini dianggap pelaku bid'ah. Dan ini menjadi sebetulnya Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah ini rujukan bagi orang-orang yang selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Ini jadi rujukan dia. Memang kalau kita lihat sekilas Pak, kan dikatakan di sini orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Orang-orang Nasrani begitu juga. Sedangkan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadis juga riwayat At-Tirmizi. Sehingga orang menganggap langsung bahwa kalau orang melakukan sesuatu yang bukan diperintahkan oleh Rasulullah, maka dia tergolong bid'ah. Jadi di sini diungkapkan juga Pak, yang bid'ah yang 72 golongan itu dijelaskan di dalam kitab ini. Nah yang paling terkenal itu golongan ahli bid'ah itu ada 6 golongan besar. 6 golongan ini terbagilah, ada yang 12, ada yang 11, mencukupi 72, yaitu Qadariyah, Haruriyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidah, dan Jabariyah. Itulah golongan ahli bid'ah yang dimaksudkan oleh para ulama dahulu. Nah ini yang diantaranya aja nih Bu ya Pak, Haruriyah itu terpecah menjadi 12 golongan. Dan setelah saya baca, saya pahami tidak ada mengena-kena masalah amalan kita nih Pak. Jadi di situ saya herannya loh, kenapa ini tidak diungkapkan selama ini, kenapa itu disembunyikan. Kita ambil contoh Pak, orang Haruriyah ini terbagi, ada namanya Azrakiyah. Azrakiyah ini mereka berpendapat bahwa tidak ada orang beriman meskipun sholat menghadap kiblat kecuali orang yang mau mengikuti perkataan mereka. Ini yang bid'ah itu Pak. Jadi pokoknya di luar mereka tidak sah, jadi tidak sah imannya kalau tidak mengikuti mereka. Nah itu yang bid'ah. Dia aja yang betul. Pokoknya yang tidak masuk golongan kita berarti dia tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah saya pernah ketemu dengan orang seperti ini? Pernah. Jadi sempat juga tuh Bu, agak sedikit berdebat lah Pak. Dia bilang, golongan kami ini Ustadz lah misalnya, ini di dunia ini susah payah orang cari uang. Ini ada jalan yang mudah cari uang. Nah itu ibarat dia Pak. Makanya kami ini mudah untuk masuk surga. Siapapun yang tidak mengikut kami, walaupun orang tua sendiri, tidak akan bersama kami di surga. Ah, itu Pak klaim mereka. Ternyata ada di Indonesia nih Pak. Kalau itu dikatakan bid'ah, kita pun semua setuju Pak. Pasti setuju lah kita. Sampai ibaratnya mereka itu tidak mau sholat berjamaah karena tidak seiman dengan mereka. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini ternyata memang ada di Indonesia. Yang tidak ikut dia, maka dia imannya tidak sah. Ini dikatakan bid'ah, kita setuju. Kemudian apalagi Pak? Ibadiyah. Nah, ini golongan yang berikutnya. Orang yang menerima pendapat kami, maka dia adalah orang beriman. Sedangkan yang menolak pendapat kami berarti adalah orang munafik. Nah, ini takutnya kita ada pula kita nih Pak, tanpa sadar gitu. Kalau mau ikut pendapat dia, beriman, kalau enggak berarti munafik. Jadi kalau kita lihat, kita jabar semua ini Bu, yang 72 golongan ini tidak ada termasuk untuk menyentuh dalam masalah amalan yang kita lakukan gitu Pak. Jadi ini cara iblis untuk menyesatkan orang melalui pemikiran. Makanya dahulu itu Bu ya, masih hidup Rasulullah sudah ada golongan bid'ah yang dipimpin oleh At-Tamimi, itulah kaum Khawarij itu Pak. Kaum Khawarij itu Pak, Rasulullah sedang membagi harta ghanimah perang, langsung dia ngomong, bersikaplah kau adil wahai Rasulullah. Terkejut Rasulullah Pak. Kalau udah macam aku tidak adil, terus siapa yang mau kain ikut lagi? Umar tidak ada Bu, langsung mencabut pedang. Orang macam ini ya dibiarkan hidup nih Rasulullah. Pas Umar nih mau menebas lehernya, jangan Umar. Mana tahu dia masih sholat, mana tahu dia masih puasa. Jadi masih itu ukuran Rasulullah Pak. Mereka masih sholat, masih puasa, masih beramal, biarkan aja mereka.
Sampai kata Rasulullah, orang Khawarij itu sholatnya melebihi sholat kalian, puasanya melebihi puasa kalian, sholat tahajud malamnya sampai kakinya macam kaki onta, tapi mereka terlepas dari busur panah Islam. Nah, itulah kaum Khawarij. Itu yang pertama sesat, padahal waktu itu Rasulullah masih hidup itu, Pak. Udah berani dia menata Rasulullah. Jadi berkembanglah, Pak, sampai pada masa Abu Bakar Siddiq. Nah, itu yang kayak gini nih, Pak, dihajar habis-habisan, termasuk akhirnya pada masa Ali harus memerangi orang-orang di Nahrawan. Jadi namanya perang Nahrawan. Yang diperangi ini tahu Bapak Ibu, penghafal Quran semua, Pak. Penghafal Quran. Makanya gelar Abdurrahman bin Muljam itu yang membunuh Ali itu Al-Mukri. Al-Quran bagus, tapi rupanya pemahamannya lepas dari Al-Quran. Jadi diperangilah mereka di Nahrawan. Setelah perang mereka kalah, akhirnya ada masanya mereka reuni, Pak. Nah, pas reuni itulah mereka bersepakat, tanggal 17 Ramadan aku akan membunuh Ali. Dibagi tiganya tugas tuh, Bu. Jadi Abdurrahman bin Muljam ini yang dikagumi oleh para sahabat, penghafal Quran, tapi dia tidak mau dengar Ali, dia dengan tafsirannya sendiri Al-Quran itu. Pas Ali mau sholat subuh, disitulah di pedangnya Ali, Pak. Saking kuatnya kesesatan dia, waktu dia dihukum sikit pun dia tidak ada menangis, Pak. Dipotong tangannya aja ketawa dia. Itulah saking kuatnya kesesatan dia, menganggap dirinya itu benar. Maka dia dianggapnya dia mujahid, Pak. Nah, itulah ngerinya pemahaman ini, Pak. Kalau yang seperti itu pemahaman, kita setuju. Ini sangat berbahaya. Dan alhamdulillah kita masih berada dalam jamaah di dalam masjid. Ada hadis qudsi yang mengatakan, ingin rasanya aku menyiksa para hambaku ini, kata Allah, tapi di saat mereka beramai-ramai menuju masjid, anak-anak belajar Al-Quran, reda dan tentramlah amarahku. Nah, jadi itu aja pegang, Bu. Yang jelas kita berjamaah. Kalau perempuan bebas berjamaah boleh, tidak pun tidak jadi masalah.